Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai dampak digital governance terhadap kinerja organisasi untuk penyelesaian masalah dari mata kuliah governansi digital. Saya di sini, saya Adelia Wahyu Pangstuti dengan rekan saya Firdaus Surya Rahmawati dan Anggita Yakudanga Kamalakonda. Governansi digital atau pemerintahan elektronik atau yang disebut e-government yang dari bahasa Inggris atau electronic government dan disebut juga sebagai e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya untuk urusan bisnis serta hal lain-lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Dampak dari digital governance dibagi menjadi dua, yakni kinerja organisasi publik dan pengaruh digital governance terhadap kinerja organisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai organisasi. Menurut Dimox, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yakni orang-orang yang berupa sekumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya, organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan, atau interdependent part yang merupakan kesatuan kegiatan. Yang ketiga, tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Dan yang terakhir, ciri-ciri organisasi adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Kinerja organisasi publik. Kata kinerja berasal dari kata dasar kerja dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa juga berarti hasil kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang ditetapkan. Konsep kinerja atau performance didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau degree of accomplishment, yang artinya kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Informasi kinerja organisasi digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja sudah sejalan dengan tujuannya atau belum. Untuk menilai kinerja diperlukan yang namanya indikator atau kriteria mana yang paling sesuai. Apakah alternatif alokasi sumber daya yang berbeda ataukah alternatif desain organisasi yang berbeda atau pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Kendala dalam organisasi publik yaitu sulit ditemukannya alat ukur kinerja yang sesuai. Kriteria pedoman dalam menilai organisasi publik yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Higgins menyatakan bahwa ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu kapabilitas organisasi dan kekuatan. Materi selanjutnya adalah pengaruh digital governance terhadap kinerja organisasi. Pengaruh tersebut terdapat 2 pengaruh, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pengaruh dari digital governance di kinerja organisasi adalah yang pertama pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor maupun di rumah. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum. Keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, yang mana koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau berbagai video conference.
yang mana ini sangat membantu dalam melaksanakan pemerintahan. Yang selanjutnya, yang kelima adalah terwujudnya integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Akses ke semua data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Yang keenam, sebagai pendorong untuk pejabat pemerintahan mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan terhadap realisasi pemerintahan yang lebih baik atau governance yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan daripada sebagai alat untuk membantu proses monitoring. Yang selanjutnya sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber informasi dan data-data sarana yang dapat menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pejabat pemerintah membantu melaksanakan tugas dan dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi seperti halnya yang dilakukan oleh KPK yang berhasil menangkap penjahat yang merugikan negara dengan memanfaatkan ponsel koruptor. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari digital governance. Yang pertama, lebih akses umum secara gratis ke situs akan membuka peluang bagi kejahatan cyber yang dapat merusak sistem ICT dalam e-government. Contohnya saja banyak sekali kasus pembobolan dari situs-situs komisi seperti penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Yang kedua yaitu biaya, yang mana dalam membangun suatu digital governance tersebut harus membangun suatu infrastruktur untuk menunjang dari teknologi tersebut digunakan. Yang ketiga, tidak semua orang melek teknologi, sehingga banyak orang yang bisa mengakses dan tidak mengakses dari suatu produk dari digital governance tersebut karena sulit untuk mengakses tersebut. Jadi orang-orang belum tentu bisa menikmati dari manfaat dari digital governance tersebut. Yang keempat yaitu transparansi. Banyak dari negara-negara maju yang masyarakatnya banyak yang meragukan berita yang diterbitkan oleh negara-negara sendiri. Tersebut membuat suatu kecurigaan yang tersendiri terhadap masyarakat. Yang kelima, kurangnya privasi suatu negara karena kerahasiaan tidak dijamin oleh meningkatnya kecanggihan deteksi alat-alat tersebut. Jadi semakin canggih alat tersebut belum bisa menjamin dari amannya suatu privasi negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, semua informasi ke digital dan itu tersedia untuk siapa saja yang ingin melihatnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran keamanan yang tidak terelakkan karena banyak yang mengambil data-data pribadi seseorang. Tersebut bisa menjadi sebuah pelanggaran.